Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Janat Royan Isnaini, NIM 71014191313 dari PAPB 19 akan mereview ekonomi makro dengan materi strategi kebijakan moneter di Indonesia. Materi ini saya ambil dari Jurnal Sriono Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Langsung saja, kita sebagai konsumen memerlukan barang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, agar bisa membeli barang yang kita butuhkan, maka kita perlu uang. Tentunya, uang yang kita gunakan harus stabil nilainya. Siapa sih yang bertugas menstabilkan nilai uang? Itu merupakan tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter. Nah, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan instrumen kebijakan ekonomi makro yang berperan penting dalam penyelesaian krisis ekonomi di Indonesia dan mengendalikan stabilitas nilai mata uang. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia atau BI sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan dan mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Tentunya, dalam pengendalian stabilitas nilai uang tidak selalu berjalan mulus. Bisa saja mengalami kegagalan. Apa saja sih penyebabnya? Yang pertama, adanya ketidakstabilan pengganda uang atau money multiplier. Yang kedua, velositas jumlah uang yang beredar atau velocity of money sampai dengan perubahan paradigma mekanisme transmisi kebijakan moneter. Berdasarkan tabel dari Bank Indonesia tahun 2013, hasil rata-rata otoritas moneter tidak tercapai. Maka untuk pemilihan strategi yang tepat dilakukan oleh jenis tekanan eksternal yang dihadapi, karakteristik struktur ekonomi, dan prioritas sasaran akhir yang dipilih. Tekanan-tekanan dari sisi eksternal dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui dua jalur utama. Yang pertama, jalur pasar barang internasional dan pasar keuangan internasional. Di dalam kebijakan moneter, ada pelaksanaan kebijakan moneter disebut operasi moneter, yang merupakan pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan standing facilities. Operasi pasar terbuka merupakan kegiatan transaksi pasar uang dari Bank Indonesia untuk mengurangi volatilitas pasar uang antara bank. Sedangkan standing facilities merupakan kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia untuk bank dan penempatan dana rupiah oleh bank di Bank Indonesia untuk membentuk koridor suku bunga di pasar uang antar bank. Pada intinya, operasi pasar terbuka dilakukan inisiatif Bank Indonesia, sedangkan standing facilities dilakukan inisiatif bank. Nah, apa sih tujuan kebijakan moneter? Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI menetapkan suku bunga kebijakan BI atau sering disebut BI rate. Bagaimana BI rate dapat mempengaruhi tingkat inflasi? BI rate akan ditransmisikan melalui berbagai jalur, seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Nah, jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Apabila perekonomian sedang mengalami penurunan, BI dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Penurunan BI rate bertujuan untuk menurunkan suku bunga kredit, sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit diharapkan akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi yang akan meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi, sehingga aktivitas perekonomian semakin meningkat. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, BI dapat dengan cepat menaikkan suku bunga BI rate untuk menghentikan aktivitas perekonomian yang terlalu cepat, sehingga
mengurangi tekanan inflasi. Jadi, strategi kebijakan moneter di Indonesia untuk menstabilkan nilai mata uang melalui bank sentral yaitu Bank Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.